102 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Feni Manopo dari Harvest Ministry. Kami tadi berbincang tentang sikap hati yang benar ketika menghadapi ketidakpastian ya. Jadi firman Tuhan sendiri menjawab ya. Tadi kami belum sempat ngobrol panjang karena memang firman Tuhan yang dibaca hari ini sudah wow, bikin kita wow gitu ya. Ternyata ya. Dan dari pembacaan tadi banyak yang bertanya Pak, ada 0525, ada pertanyaannya senada semua. Gitu ya. Dari 4477. Nasnya tadi terambil dari mana? Ya, tadi kan kita baca sebetulnya kalau bicara mengenai akhir zaman itu nubuatan ya, nubuatan akhir zaman. Berarti kalau bicara nubuatan sesuatu yang akan terjadi. Oke, yang dinubuatkan. Bukan diramalkan ya. Ya, dinubuatkan ya. Kemudian yang kita baca itu dari pasal yang ke 24. Yesaya pasal 24. Ya, sebetulnya kalau secara keseluruhan itu sampai pasal 27. Itu Alkitab sendiri dari Lai memberikan batasan seperti itu tentang akhir zaman. Nah, saya bilang saya membaca Alkitab tersebut itu beberapa hari yang lalu ketika melihat banyak orang yang mulai menuding sana, menuding sini gitu ya. Siapa dan apa penyebabnya dan bagaimana nanti kita gitu loh. Solusinya itu harus bagaimana? Nah, saya dapatkan firman Tuhan ini, saya bilang, wow, firman kita ini lengkap firman Tuhan ya, kita ini luar biasa, up to date ya. Gitu. Nah, itu manfaatnya bagi kekasih Tuhan. Setiap hari cobalah kita baca firman. Mumpung banyak waktu di rumah kan sekarang. Kalau ada hal-hal yang tidak dimengerti, boleh tanyakan kepada orang yang mungkin dianggap lebih mengerti. Tapi jangan juga menjadi patokan. Wah, saya kok nggak ngerti ya, sudah dijelaskan nggak ngerti. Saya bilang bagus, baca aja. Nanti firman Tuhan itu bisa akan menjelaskan dirinya sendiri. Iya, menjawab. Oke. Apa pertanyaannya? Oke, pertanyaan berikutnya ya. Iya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Ada Dede di Surabaya. Shalom, selamat pagi Pak Feni. Ya. Bagaimana pendapat Bapak tentang beberapa kelompok yang bilang kalau pandemi ini tidak ada hubungannya dengan akhir zaman? Ya. Karena dari dulu sudah pernah terjadi wabah-wabah seperti ini, bahkan lebih parah. Misalnya Black Death di Eropa, terus flu Spanyol tahun 1918 dan lain-lain. Bahkan katanya setiap 100 tahun sekali. Kata mereka, toh meskipun populasi dunia banyak yang mati, Tuhan juga belum datang sampai sekarang. Terima kasih. Ya. Ketika bicara mengenai akhir zaman, sejak kita lahir pun itu sudah disebut akhir zaman. Ya. Jadi artinya begini. Semakin kesini semakin dekat ya berarti ya. Oke. Ya, saya tidak bicara mengenai akhir zaman itu mengenai timing ya, atau waktu atau mungkin keadaan yang terjadi. Tapi artinya begini. Ketika Tuhan Yesus dia bicara mengenai akhir zaman, bahwa itulah yang akan terjadi kepada manusia menjelang kedatangannya pada kali yang kedua. Dan akhir zaman itu kan ada fase-fasenya. Ada yang namanya akhir zaman, ada yang disebut akhir dari akhir zaman. Iya kan? Makanya tadi kita bolak-balik ngomong, banyak orang bilang ini masih icip-icil loh Pak. Masih Alkitab justru menjelaskan menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua adalah penderitaannya dikatakan belum pernah ada. Nah, saya bilang yang kita alami sekarang ini kan bagi banyak orang ini ada yang bilang, ini menderita banget ya. Tapi ada yang bilang, enggak, belum. Ini belum seberapa. Nah, jadi kita nggak usah terlalu terpatok kepada apakah ini akhir zaman atau tidak akhir zaman. Tapi kita lebih concern kepada yang sekarang kita ini loh, hadapi sekarang ini loh. Ya kan? Ada enggak kolerasinya dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab? Ya, karena pelanggaran manusia, karena perjanjian abadi yang diingkar, dan gejala-gejala yang kita nikmati sekarang apa? Ada benarnya enggak apa yang dikatakan oleh Alkitab? Nah, ya kan, untuk mereka yang tidak percaya ini akhir zaman, ya saya dari dulu pernah bilang begini. Untuk hal rohani, hal iman, kita selalu seperti yang Yesus katakan,
berjaga-jagalah. Apabila aku datang pada kali yang kedua, apakah aku dapati iman di bumi ini? Jadi untuk hal rohani selalu kita mempunyai pemikiran begini, bahwa setiap saat itu adalah akhir. Setiap saat akhir. Seperti begini, kalau ada orang berpikir bahwa hari ini adalah akhir, pasti dia akan hati-hati, betul nggak? Dia akan berjaga-jaga untuk hal rohani. Anggaplah bahwa ini adalah akhir. Tapi untuk hal jasmani, berpikirlah bahwa kita masih hidup 1000 tahun. Ya. Ada seorang filsuf yang bilang begitu, katanya, untuk hal rohani berpikirlah bahwa ini adalah akhir hidup kita, hari ini. Artinya kita harus hati-hati, berjaga-jaga. Tapi untuk bicara mengenai kehidupan secara jasmani, kita harus berpikir bahwa dunia ini masih 1000 tahun lagi. Artinya apa? Wajar kita kerja, wajar kita melakukan kegiatan yang harus menjadi tanggung jawab kita. Menjadi tanggung jawab ya, kita laksanakan tanggung jawab kita. Ya itu. Jadi saya berkata begitu. Jadi bukan terletak pada, loh ini nggak percaya, aku nggak percaya. Buktinya Tuhan belum datang gitu ya. Loh jangan salah, Tuhan datangnya tuh nggak bilang-bilang loh ya. Saya masih kecil itu sudah ada berita tentang akhir zaman. Ya. Oke. Kedatangan Tuhan datangnya seperti pencuri di waktu malam. Firman Tuhan bilang begitu ya. Jadi ya apapun yang terjadi tetap bersiap sedia. Iman itu dibutuhkan memang ya. Jangan sampai dengan kondisi seperti, ada banyak orang yang imannya gugur. Kalau saya bilang nubuatan itu diberikan, kemudian berita tentang akhir zaman itu dari dulu diberikan. Satu sih tujuannya supaya manusia itu berjaga-jaga. Sehingga kan perumpamaan tentang akhir zaman itu selalu digambarkan seperti seorang pencuri yang kita atau tidak membelai yang datang di waktu malam. Jadi intinya bukan masalah akhir zamannya, tapi bagaimana sikap kita dalam iman untuk berjaga-jaga. Oke. Itu yang paling penting, penting, ya. Bukan masalah yang lain-lain. Gitu ya. Kapan jamnya, tanggalnya itu. Firman Tuhan sendiri tidak menjelaskan tanggal. Jadi Jadi kalau ada yang ngomong tanggal jangan percaya. Ya. Firman Tuhan nggak mencatat soalnya. Coba pertanyaan berikutnya Pak. Ada 477 yang bertanya, Pak, apakah pandemi corona COVID-19 ini sama dengan Keluaran 28 ayat 22 juga difirmankan adalah kutuk? Ya. Tadi kalau kita bilang fenomenanya mungkin baru. Oke. Tapi kalau saya lihat dari terang firman Tuhan, polanya selalu sama. Kalau bicara mengenai intervensi Tuhan atau cara kerja daripada Tuhan. Tadi dibolak-balik disebut bukan kutuk, tapi penghukuman. Oke? Bedanya apa? Kutuk dengan penghukuman. Kalau satu kutuk itu memang karena pelanggaran. Kemudian bicara mengenai kutuk itu sesuatu yang sudah divonis dan tidak bisa diubah, gitu ya. Tapi ketika bicara pelanggaran itu masih bisa diampuni, dipulihkan. Ketika dipulihkan terjadi pemulihan atau boleh katakan pemulihan atau pembaharuan. Ya. Dan kalau bicara kutuk, hanya satu yang bisa mematahkan kutuk, yaitu Yesus Kristus. Gitu ya. Oke. Jadi bicara mengenai apakah ini sama dengan di Keluaran, saya mau bilang mungkin polanya sama. Yang diinginkan oleh Tuhan, entah itu kutuk, entah itu hukuman, kalau seperti ini yang kita lihat, tujuan daripada Tuhan, nanti kita akan masuk sebetulnya di tujuan apa sih maunya Tuhan? Maunya Tuhan apa sih? Apa yang coba kita lihat di pasal yang ke-26, ya, ayat yang ke-9. Yesaya 26 ya. Ayat 26 ayat 8 dan 9. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau.
pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan, nah ini luar biasa, penduduk dunia akan, apa dibilang? Belajar apa yang benar. Wow, saya baca ayat ini, waduh, ternyata kalau ada penghakiman, ada penghukuman yang diizinkan oleh Tuhan, satu yang diinginkan oleh Tuhan, supaya apa? Manusia ingat Tuhan. Manusia mencari Tuhan. Yang ketiga, manusia mulai belajar kembali apa yang benar. Sekali lagi, manusia mulai belajar kembali apa yang benar. Mungkin selama ini kita sudah tahu kebenaran, tapi kita sengaja seolah-olah mengingkari kebenaran itu. Tahu tentang hukum, tapi mengingkari atau melanggar tentang hukum. Saya lihat kesimpulan ini luar biasa. Ya, seorang yang sadar akan hal inilah yang akan bisa melewati dengan sukacita. Oke. Ya. Baik, ke pertanyaan berikutnya Pak. Ada Koming di Jombang yang bergabung. Shalom Pak, mengenai hal yang sekarang ini, apakah ini adalah penyelesaian sebab sedikit jumlah orang percaya di muka bumi? Penyelesaian apa? Maksudnya Nggak penyelesaian tahu juga. pemberitaan mungkin. Nggak tahu juga. Ya. Ya, kalau mungkin vonis penyelesaian akhir dari segala-galanya, saya tidak bisa memberikan jawaban kalau memang ini sudah akhir daripada hukuman kepada dunia. Tapi kalau saya mau lihat bahwa tadi nubuatan itu ternyata tujuannya adalah mengingatkan supaya kita berjaga-jaga. Dan kalau masalah yang terjadi sekarang ini adalah karena pelanggaran, berarti yang diinginkan oleh Tuhan adalah apa? Berbalik Kepada Tuhan. Ya kan? Berbalik kepada Tuhan. Sampai ada satu ayat yang sangat terkenal, dan umatku dikatakan merendahkan diri mencari wajah Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan. Ya, saya tadi ngomong-ngomong dengan Wahyu, saya bilang pola yang terdapat dalam Yesaya ini dari pasal 24 sampai 27 hampir sama dengan pola yang diminta oleh Tuhan ketika terjadinya pepecahan antara kerajaan Israel, antara Rehabeam dan Yerobeam. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-14 sampai yang pasal yang ke-20. polanya sama. Polanya sama. Saya lihat ketika umatnya menjadi pongah, sombong, dan mereka tidak lagi mencari Tuhan, Tuhan hadirkan musuh. Ketika umat Tuhan itu sadar, waduh, terjadi kekacauan, ada musuh yang terjadi, kemudian mereka kembali berbalik kepada Tuhan, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan kota itu, dan Tuhan berikan kemenangan. Saya bilang sama juga dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah melakukan bagian kita, tapi masih terjadi mungkin seperti yang ada orang bilang, buktinya ada yang menjadi korban, tuh ada yang meninggal. Saya mau bilang, ya namanya meninggal itu kan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja dengan cara apa apapun. saja. Iya kan? Ya. Tapi itu pasti terjadi ya. Pasti terjadi. Iya. Ya, apalagi orang bilang begini, banyak yang meninggal itu setelah disimpulkan itu ternyata mereka itu karena punya sakit bawaan katanya. Berarti kan sakit bawaan yang dulu yang berat dulu, tinggal mencari waktunya aja dari itu kan gitu ya. Tapi ada juga yang sehat loh ya. Sehat, ya. Jangan salah. Ya, sudah waktunya. Sudah gitu waktunya. Ya, gitu loh ya. Oke, sesimpel itu harusnya kita melihatnya ya. Saya dengar kemarin ada satu dokter yang pernah viral di YouTube itu, karena saya dokter, ya kita nggak usah sebut nama lah. Usia lanjut, tapi sehat. Ya kan? Jadi artinya memang kalau bicara kematian, nyawa atau akhir dari segala-galanya bukan kehendak siapa-siapa, tapi itu udah kehendak yang di atas. Sudah ada yang ukurannya masing-masing ya. Yang terpenting ketika itu terjadi, apakah masih ada iman di bumi.
Masih ingat Tuhan enggak? Ya, saat itu ya. Oke. Baik, Pak Feni, bisa disimpulkan dari perbincangan kita pagi hari ini, dan silakan tutup dalam doa. Oke. Kekasih Tuhan, masalah yang terjadi dalam kehidupan kita ada yang memang kita tidak tahu penyebabnya. Kenapa itu bisa terjadi? Tapi kadang juga masalah yang terjadi dialami oleh manusia oleh karena faktor daripada manusia itu sendiri. Kelalaian, pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Tapi dari kedua hal itu, ketika kita bingung kenapa dan mengapa, apa yang harus saya lakukan, saya mau kasih tahu bahwa Tuhan menjadi satu-satunya penyelesaian dari setiap kebimbangan kita, dari setiap pertanyaan kita. Kembali berbalik kepada Tuhan, kembali mengingat Tuhan, bergembira karena Tuhan, bersuka cita karena Tuhan, ada di dalam Tuhan. Itu menjadi satu keinginan daripada Tuhan ketika kita menghadapi ketidakpastian itu. Dalam ketidakpastian ini, satu yang pasti, yaitu apa? Cari Tuhan, akui Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita ke jalan yang dikehendakinya. Mungkin tidak enak bagi hidup kita. Manusia bilang, loh kok nggak seperti yang saya harapkan. Asalkan masih tetap terpaut hati kita kepada Tuhan, iman kita, kepercayaan kita hanya kepada Tuhan, apapun yang terjadi, semuanya bertujuan baik adanya. Waspada, jangan sampai kehilangan iman, jangan sampai kehilangan sukacita, jangan juga masa bodoh. Lakukan apa yang wajar, lakukan bagian kita, maka yang lainnya Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang bertindak. Kira-kira seperti itu, Bayu. Baik, silakan tutup dalam doa, Pak. Gitu ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu ketika kami menghadapi ketidakpastian, berbagai macam pertanyaan, sebab dan musabab, dan apa yang harus kami lakukan. Ternyata firman-Mu memberikan jawaban kepada kami. Biar sikap hati kami mulai pada pagi hari ini menyadari bahwa apa yang terjadi dalam dunia ini mungkin itu adalah karena pelanggaran kami, ketidaksetiaan kami. Kami mohon ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami, ampuni umat-Mu, ampuni bangsa kami, ampuni seluruh bangsa. Pulihkan bangsa kami, pulihkan negeri kami, bahkan seluruh umat-Mu ya Tuhan, dipulihkan. Biar kami semua mengingat Engkau, berbalik dan mulai belajar apa yang benar, sehingga hidup kami berkenan kepadamu. Tuhan, kuatkan bagi setiap kekasih-kekasih Tuhan, setiap umat-Mu yang mungkin keluarga mereka terdampak dengan masalah yang sangat mengagetkan ini, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hamba berdoa, Tuhan hiburkan mereka, kuatkan mereka, dan mereka boleh belajar lebih baik lagi, mengambil langkah yang terbaik untuk tetap bersuka cita, mencari Tuhan, sampai kami boleh melihat kemuliaan-Mu dinyatakan dari timur, barat, utara, dan selatan. Nama Tuhan Yesus yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kalau ada yang sakit, hamba berdoa,
dalam nama Yesus disembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, menjadi sehat untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang sementara menghadapi masalah, hamba berdoa dalam nama Yesus mereka mendapatkan jalan keluar. Bagi mereka yang menghadapi jalan buntu, hamba berdoa dalam nama Yesus ada pembukaan jalan yang datangnya daripadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah radio ini biar akan tetap eksis, menjadi berkat kepada setiap yang mendengar dan mengikuti program ini. Berdoa pimpinannya, ownernya, semua yang melibatkan diri dalam pelayanan ini, hamba berdoa dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur demi Kristus Yesus. Haleluya, amin. Pak Feni, terima kasih sudah menjadi berkat. Sama-sama Pak. Tuhan memberkati Pak. Luar biasa, terima kasih. Dan kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, di tengah-tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, saatnya kita berbalik dari jalan kita, berdamai dengan Allah, dan lakukan bagian kita. Yes. Dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Saya Wahyu Widiawati pamit undur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.